Oke, baik Bu Mus. Kita mulai untuk praktek coachingnya nggih. Sebentar, ini 15.36. Iya, untuk Berarti nanti selesainya 16.06. Oke. 16.06. 06. Oke, gitu ya. 16.06. Untuk yang skenario pertama berarti selesai 16 51. Berapa sih? iya, 41 kayak 51 ya? 15.51. 15.51. Oke. Oke, untuk skenario pertama berarti Bu Mus sebagai coach dan saya sebagai coach. Oke. Ya, oke Bu ya. Oke, bisa kita mulai ya. Gitu. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Anis. Bisa mengganggu waktunya sebentar. Ada yang saya ingin bicarakan dengan jenengan, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan Bu. Ini Bu Mus mau membicarakan apa ya Bu ya? Tumben sekali ini. Iya Bu, saya masih bingung ini. Begini ya Bu, saya mau membicarakan tentang itu loh Bu, yang kemarin itu loh. Penunjukan saya sebagai guru pembina lomba aksara Jawa yang untuk festival Tunas Bahasa Ibu. Saya kok merasa kurang yakin ya Bu, untuk bisa membina anak-anak dalam persiapan lomba tersebut. Oke, jadi tujuan pembicaraan ini karena Bu Mus mau membicarakan tentang penunjukan Bu Mus sebagai pembina lomba aksara Jawa. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Nah, kira-kira apa yang akan kita bisa peroleh, Bu Mus peroleh dari pembicaraan ini? Apa yang diharapkan Bu Mus? Oh, begini Bu, saya itu mau tahu ya Bu ya. Kira-kira sebenarnya ini saya mampu apa tidak ya Bu dalam membina anak-anak untuk mengikuti lomba aksara Jawa ini. Bisa Bu Mus ceritakan bagaimana situasi yang sebenarnya yang dihadapi Bu Mus dalam mempersiapkan lomba ini, Bu, lomba aksara Jawa ini. Situasinya bagaimana sih Bu Mus? Begini ya Bu, sejujurnya ya, saya tuh masih merasa kayak kurang mampu begitu loh dalam membimbing anak-anak. Saya masih kurang percaya diri untuk persiapan mengikuti lomba aksara Jawa ini. Karena menurut saya masih ada teman kita, guru lain yang lebih mampu daripada saya, Bu. Gitu nggih. Jadi Bu Mus ini merasa kurang mampu dan merasa ada yang lebih mampu begitu, rekan lain yang lebih mampu. Iya, Bu, betul begitu. Menurut saya jam terbangnya itu masih kurang, Bu, dalam menguasai aksara Jawa ini sebagai bekal membimbing anak-anak. Masih ada teman yang masih lebih dari saya. Saya berpikir seperti itu, Bu. Kira-kira menurut Bu Mus ini ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Mus sekarang dalam mengemban tugas sebagai pembina lomba aksara Jawa ini, Bu? Menurut penilaian Bu Mus untuk diri sendiri, kira-kira Berapa di ya, skala Bu? berapa, Bu? Berapa ya, Bu ya? Kayaknya sih ya, Bu ya. Ini kira-kira ya, Bu ya. Menurut saya sih mungkin saya sudah di posisi 7, Bu. Saya kayaknya tuh merasa masih banyak kekurangan saya dalam penguasaan materi aksara Jawa ini. Sehingga saya akan kurang maksimal dalam membina anak. Dan saya juga takut, Bu, nanti misalnya ya, Bu ya, nanti ketika saya membina lomba ini belum bisa membawa pulang piala dalam perlombaan nanti. Jadi menurut Bu Mus ini Bu Mus sudah di posisi 7 ya, Bu ya? Ini sudah bagus sekali Bu Mus. Kalau jenengan ini sudah berada di posisi 7, berarti Bu Mus sudah yakin
kalau Humus ini sudah punya kekuatan dan kemampuan untuk mengemban tugas sebagai pembina, untuk membimbing anak dalam lomba aksara Jawa ini ya Humus, di posisi 7 itu sudah bagus Bu. Hanya saja Humus ini merasa belum ahli dalam penguasaan aksara Jawa, begitu ya Bu ya? Iya Bu, saya itu ya bisa Bu, sedikit-sedikit tentang aksara Jawa, tapi ya memang belum mahir-mahir sekali, itu belum dalam menguasai aksara Jawa ini. Nah, jadi kesempatan apa sekarang Bu? Kira-kira menurut Bumus kesempatan apa yang bisa Bumus ambil, yang bisa Bumus lakukan, Bumus usahakan, ini agar bisa semakin mahir dalam menguasai aksara Jawa ini, sehingga Bumus ini bisa mantap, memantapkan hati dan percaya diri untuk mengemban tugas sebagai pembina lomba ini. Kira-kira apa yang bisa Bumus usahakan atau Bumus lakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin agar saya ini menguasai aksara Jawa ini, mungkin menurut saya alangkah baiknya jika saya lebih intens untuk mempelajari lagi aksara Jawa beserta pasangan, sandangan, dan cara penulisan yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada ya Bu ya. Iya, penulisan aksara Jawa ini memang tidak mudah ya Bu ya. Tidak mudah karena perangkatnya banyak ya. Harus ada aksara Jawanya sendiri yang begitu rumit dengan pasangan dan sandangan. Ini memang Bungus harus menguasai betul-betul supaya bisa membina anak dengan baik ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Ya memang untuk persiapan lomba aksara Jawa ini memang pembimbingnya itu harus menguasai keseluruhan Bu. Jadi juga ini yang membuat saya itu kadang mampu apa tidak gitu loh. Saya ragu-ragu di situ. Nah, bagaimana kriteria yang Bungus harapkan ini ya, sehingga Bungus ini bisa berada dalam posisi sudah mahir dalam aksara Jawa, sehingga Bungus merasa mampu untuk membina anak. Ini kriteria menurut Bungus akan seperti apa? Menurut pandangan Bungus, bagaimana? Kalau menurut saya itu kriteria mahir itu kalau sudah menguasai penulisan aksara Jawa. Jadi sudah secara lengkap itu aksara Jawa sudah bisa. Kemudian untuk sekalian untuk pasangan, sandangan, dan penulisan aksara Jawa tertentu itu juga sudah menguasai. Kemudian pembinanya juga itu sudah bisa membuat soal-soal latihan untuk anak-anak. Nah, soal latihan ini ada yang berupa soal yang ditulis anak maupun tulisan aksara Jawa yang nantinya anak bisa membacanya untuk latihan lombanya, Bu. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut tadi, Bungus sudah ada, apakah sudah ada di posisi mampu membuat soal-soal latihan untuk anak, ini baik soal yang harus ditulis anak dalam aksara Jawa, dan maupun membuat tulisan aksara Jawa sebagai latihan untuk dibaca anak dalam persiapan lomba ini. Apakah Bungus sudah mampu untuk melakukan hal-hal tersebut itu? Ya, itu Bu, mungkin kalau ada referensi atau sumber belajar ya, saya yakin saya mampu Bu untuk membuat soal-soal latihan untuk anak-anak. Ya, baik berupa soal yang harus ditulis anak maupun berupa tulisan aksara Jawa yang nantinya bisa dibaca oleh anak. Nah, kemudian dari yang Bumus paparkan tadi, apalagi apa ada hal lain lagi yang membuat Bumus ragu dari cerita apa yang Bumus sampaikan tadi? Apa ada hal lain lagi yang masih menjadi hambatan untuk Bumus dalam membina lomba aksara Jawa ini, Bu? Iya Bu, masih ada Bu. Saya itu bingung Bu. Jadwal saya mengajar itu terlalu padat. Saya pikir tuh seperti itu. Jadi tuh saya mikirnya nanti saya khawatir saya tuh kekurangan waktu untuk membimbing anak dalam persiapan lomba ini. Sehingga
takut jadi kurang maksimal karena waktu pembinaan itu kurang gitu loh, Bu. Oke, Bu Mus. Jadi ini selanjutnya Bu Mus juga ada kesulitan ya mengatur jadwal pembinaan itu ya, Bu. Iya, Bu, karena memang tadi jadwal saya itu sangat padat, jadi saya jam kosongnya itu sedikit gitu loh. Jadi saya bingungnya di situ. Iya, Bu. Nah, dari yang Bu Mus sampaikan tadi kesulitan mengatur jadwal itu, lalu kira-kira apa? Apa yang bisa Bu Mus lakukan juga untuk mengatasi kesulitan ini, Bu? Kesulitan untuk mengatur waktu ini masih ada hal yang bisa dilakukan, diusahakan agar Bu Mus bisa punya waktu, Bu, dalam membina anak, Bu? Mungkin gini, Bu, ya, mungkin saya itu yang bisa saya lakukan itu mencari waktu kosong saya dalam mengajar ini. Mungkin, saya akan menuliskan jam berapa saja saya kosongnya, dan nantinya itu jam kosong tersebut akan saya gunakan untuk pembinaan anak dalam rangka persiapan lomba aksara Jawa ini ya, Bu. Nah, itu bagus, Bu, itu ya. Jadi, eee, sekarang selanjutnya kira-kira untuk pembuatan jadwal kosong ini bisa Bu Mus mulai kapan, Bu? Kalau untuk pembuatan jadwal kosong mungkin saya bisa mulai hari ini, Bu, dan mungkin besok pagi saya sudah bisa serahkan ke Ibu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, nggih. Supaya Bu Mus ini mampu lebih percaya diri, jadi mencapai tujuan yang ingin Bu Mus capai, ini kira-kira akan dimulai kapan? Ini Bu, kapan tadi seperti yang Bu Mus sampaikan, mempelajari lagi, merealisasikan secara konkret rencana-rencana yang akan dilakukan Bu Mus untuk dapat menguasai aksara Jawa dan membagi waktu untuk membimbing anak seperti yang Bu Mus sampaikan tadi. Kira-kira kapan ini akan direalisasikan, Bu? Untuk realisasi itu, untuk persiapan penguasaan materi aksara Jawa ini kira-kira ya mungkin saya butuh 2 hari, Bu, untuk mematangkan materi saya. Saya nanti akan berusaha belajar dari Google, dari YouTube, dan saya juga akan mencari referensi lomba aksara Jawa. Dan selama 1 minggu nanti juga saya akan membimbing anak sesuai dengan jam kosong yang saya punya. Terus saya juga ingin belajar, Bu, kepada guru lain seperti Bu Tris itu kan sudah berpengalaman ya, Bu, di bidang lomba aksara Jawa yang tahun kemarin kan yang pegang lomba ya. Jadi mungkin saya harus banyak bertanya kepada Bu Tris juga ya, Bu. Iya, iya. Iya, itu tadi sudah bagus sekali ya, Bu, solusi-solusinya, Bu Mus sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan jenengan. Semoga nanti semuanya lancar ya, Bu. Semoga dalam 12 hari ke depan ini kita bisa membicarakan hal ini lagi dengan kondisi Bu Mus yang lebih mahir dan percaya diri dalam membimbing anak. Bu Mus juga sudah mantap dengan persiapan 12 hari ini. Semoga akan banyak perubahan untuk Bu Mus sendiri ya, Bu, dalam membimbing anak, dan semoga hasilnya akan semakin maksimal. Oh, iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Nanti saya juga semoga nanti saya bisa membimbing anak dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan doakan ya, Bu, nanti bisa membawa pulang piala. Iya. Juara 1, bisa maju tingkat Amin. kabupaten ya, Bu. Amin. Iya. Oke. Ya. Oke, ini skenario 1 sudah Lumayan. Pas selesai. waktunya. Iya, selesai. Kita Mantap, lanjutkan ke skenario 2, di mana perubahan peran dari Siap. saya, Oke. Anis Rahmawati sebagai coach dan Bu Muslihatun Nikmah sebagai coach. Oke. Oke, siap ya, Bu? Siap. Untuk skenario kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Mus. Waalaikumsalam, Bu Anis. Wah, kok tumben tiba-tiba mau ketemu saya ini. Ada acara apa ya? Iya, Bu, ini loh, Bu, ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Mus. Saya itu
butuh bimbingan Bu, atau coaching sebentar lah Bu, begitu. Apa Bu Mus ada waktu ini? Oke, Bu Anis. Ini kebetulan saya sedang kosong, Bu. Tidak ada acara. Bu Anis butuh bimbingan atau coaching dari saya ini? Iya Bu, kalau tidak mengganggu waktunya ini Bu, bisakah? Oh, siap, Bu. Iya. Mumpung kosong ya, Bu, ini. Siap. Kira-kira Iya tentang Bu, masalah apa ya, Bu? ini loh Bu, ya keprihatinan saya. Ini saya akan prihatin sekali dengan kondisi murid-murid ini loh Bu, yang sekarang sudah sangat kecanduan dalam penggunaan HP. Hal ini akhirnya ya mempengaruhi minat, motivasi anak untuk belajar, sehingga motivasi minat belajarnya itu turun jauh sekali. Anak-anak jadi nggak punya motivasi, nggak punya minat untuk belajar, karena minatnya ya hanya seputar HP-nya saja itu Bu, dunianya hanya seputar HP. Kira-kira bagaimana ya Bu? Saya itu sebenarnya prihatin gitu loh Bu, lihat anak-anak itu Bu. Nah itu Bu, saya mau tanya. Anak-anak kalau di kelas itu bagaimana ya Bu ya? Apakah masih main HP gitu di kelas dengan teman-teman? Atau bagaimana ya Bu? Kalau di kelas sih enggak ya Bu, di kelas enggak. Kalau di kelas ya masih mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Kalau di kelas itu anak-anak saya lihat seperti itu. Oh, ya, kalau di kelas sudah tidak main HP ya. Kalau ini Bu, kalau jenengan ngasih tugas ke anak-anak itu ya, bagaimana dengan tugas anak-anak yang Bu Anis berikan? Misalnya untuk PR di rumah atau mungkin tugas proyek atau tugas kelompok di rumah, apakah semua itu bisa diselesaikan oleh anak-anak dengan baik, Bu? Lah ini loh Bu, ya Allah Bu, ini loh anak-anak itu banyak yang nggak mengerjakan PR dan tidak mengerjakan itu ya nggak merasa bersalah gitu loh Bu, santai aja gitu, nggak ada rasa tanggung jawab atau perasaan menyesal gitu karena PR-nya itu belum selesai dikerjakan. Ketika di kelas ditanya, terkadang juga masih ada yang baru mengerjakan separuh atau bahkan masih ada yang belum mengerjakan sama sekali gitu kan. Tugas proyek apalagi Bu, tugas kelompok itu terkadang mereka mengumpulkan itu sudah lewat jauh dari waktunya, batas mengumpulkan. Bahkan saya itu harus ngopiai ya agar anak-anak ini bisa mengumpulkan begitu Bu dengan tepat waktu. Karena seringnya memang terlambat mengumpulkan gitu Bu. Wah, ternyata efek penggunaan HP sampai seperti itu ya, Bu. Nah, bagaimana itu, Bu? Ketika jenengan ngasih ulangan itu, apakah anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik? Kalau di rumah itu mau belajar apa enggak? Ketika akan menempuh ulangan atau penilaian harian setiap harinya itu, Bu. Iya sama Bu, sama. Kalau ada ulangan, penilaian harian itu, anak-anak tuh ya banyak yang tanpa persiapan itu malamnya juga ketika saya keliling pas ulangan gitu ya Bu, beberapa anak itu masih yang bingung, waktunya udah berjalan lama tapi saya lihat kan kok pekerjaannya masih sedikit. Ya, saya tanya, tadi malam belajar enggak? Enggak Bu, gitu Bu. Jadi anak-anak itu nggak belajar Bu, walaupun itu ulangan, ada penilaian harian itu nggak belajar di rumah. Wah, ternyata seperti itu ya Bu permasalahannya ya, gara-gara HP ya Bu ya. Semoga nanti dengan pertemuan kita kali ini ada pencerahan ya Bu Anis ya. Dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Bu Anis dapatkan ya Bu? Iya, saya inginnya itu ya melalui sharing kita ini Bu, coaching ini dari Bumu, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana ini membuat murid saya itu tidak terlalu kecanduan HP Bu, sehingga minat belajarnya bisa meningkat. Nggak bisa membatasi penggunaan HP sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu waktu belajarnya gitu, walaupun anak masih bisa main HP tapi tidak terus waktunya habis hanya untuk main HP begitu loh Bu.
Jadi anak itu masih punya minat lagi untuk belajar, sehingga hasil ulangannya, hasil tugas-tugasnya itu bisa memperoleh nilai yang maksimal begitu, Bu. Kira-kira iya, Oh, seperti itu. tolong dibantu menemukan solusi ya, Bu. Nah, iya. Oh, berarti seperti itu ya, Bu ya, yang ini ya, yang harapan. Kira-kira dari yang Bu Anis sampaikan ini, kira-kira apa ya yang bisa Bu Anis lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya, Bu? Sebenarnya sih Bu, di peraturan sekolah itu anak-anak mengumpulkan HP di jam pertama kepada wali kelas. Hal ini dilakukan agar anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, tetapi permasalahannya lagi itu adalah ketika anak di rumah, Bu. Nah, ketika anak di rumah itu penggunaan HP itu tidak dikontrol dari orang tua. Sehingga anak-anak tuh sepertinya waktunya tuh habis hanya untuk main HP tanpa mengingat ada tugas yang diberikan guru atau ulangan untuk esok harinya, Bu. Nah, kira-kira untuk permasalahan penggunaan HP di rumah ini adakah solusinya ya, Bu, supaya anak-anak nanti bisa mengontrol penggunaan HP, terutama saat di rumah ya? Nah, ini ya, Bu. Kalau di rumah itu gimana ya, Bu ya? Kalau misalnya kita panggil orang tua, gimana ya, Bu ya? Kalau kita adakan seperti sesi parenting begitu ya, Bu, di sekolah agar kita sampaikan ke orang tua bahwa anak ini prestasinya atau hasil belajarnya semakin menurun dari hari ke hari dan sepertinya ya karena penggunaan HP. Kalau kita sampaikan seperti itu ke orang tua dan meminta bantuan orang tua untuk dapat mengontrol penggunaan HP anak-anak di rumah selama di rumah itu kira-kira bagaimana ya, Bu ya? Wah, setuju Bu Anis idenya. Kira-kira untuk acara parenting ini kapan ya Bu diagendakan? Terus kira-kira apa saja yang nanti akan Bu Anis sampaikan kepada orang tua? Jadi Bu Anis persiapkan semuanya gitu. Nah, ini ya Bu, bagaimana kalau sekalian ini Bu ya, dalam waktu dekat ini ada penerimaan hasil PTS semester 1 ini Bu. Itu kan kita berikan undangan untuk orang tua untuk mengambil hasil belajar anak-anak. Sekalian nanti kita sampaikan hasil anak, kita komunikasikan kepada Bapak Ibu orang tua wali, murid, wali siswa, mengapa anak-anak bisa mendapatkan hasil tersebut, Bu, yang sebagian besar tuh hasilnya memang belum maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan, ya. Kira-kira begitu bisa ya, Bu, ya? Nanti kita sampaikan pada orang tua, faktor penyebab kurang maksimalnya hasil belajar anak-anak ini. Wah, benar itu Bu. Kesempatan yang bagus untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, kira-kira menurut Bu Anis, kemampuan yang Ibu miliki dalam penyampaian tujuan parenting ini nanti dalam skala berapa ya untuk dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh orang tua nanti? Kira-kira saya sudah ada di skala 7, Bu. Bagaimana ya, Bu? Kalau menurut saya sudah ada di skala 7 untuk menjelaskan ke orang tua tentang permasalahan ini, meyakinkan mereka, beliau-beliau ini agar mampu untuk mengontrol penggunaan HP, memahamkan orang tua agar bisa lebih memperhatikan putra-putrinya dalam penggunaan HP dengan lebih bijak begitu, Bu. Bagaimana ya, Bu? Menurut Bu Mus ini kira-kira respon orang tua bakal seperti apa ya, Bu? Akan seperti apa dengan rencana parenting ini? Saya berharap sekali sih orang tua ini akan mendukung, Bu, rencana ini, gitu. Oke. Yang penting gini Bu, nanti ketika kita parenting ini, kita sampaikan tujuan kita dengan jelas. Nah, setelah ada kejelasan tujuan kita, insya Allah nanti orang tua juga akan mendukung sepenuhnya. Karena ini semua kan juga tujuannya untuk kebaikan anak-anak ke depannya ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Nah, seperti itu yang saya harapkan, Bu. Nah, yang saya mau tanyakan ini Bu, apakah nanti
semua orang tua akan diikutkan parenting atau nanti jenengan pilih ada prioritas orang tua mana yang ikut ataukah ada yang tidak ikut atau bagaimana ya Bu Anis kira-kira nanti untuk Iya, undangan parentingnya? iya, sebaiknya menurut saya memang harus ikut semua ya Bu. Karena masalah ini kan dialami oleh sebagian sebesar siswa di kelas. Sepertinya dalam masalah penggunaan HP ini hampir semua Bu, tidak terkecuali begitu. Seperti itu ya. Kalau kira-kira ya Bu ya, adakah hambatan yang akan jenengan jumpai dalam acara parenting ini ya Bu nantinya? Hambatan, iya Iya. paling itu Bu yang mungkin terjadi hambatannya ya ketika ada orang tua yang mungkin berhalangan hadir dalam acara parenting. Ya mungkin orang tua kan juga mempunyai kesibukan yang lain ya Bu. Nah mungkin itu salah satu hambatan yang mungkin ada Bu, sejauh pemikiran saya ini. Iya, karena nah kira-kira ketika ada ketika acara parenting itu ada orang tua yang tidak bisa hadir. Nah, kira-kira apakah ada solusi ya Bu untuk kendala ini nggih? Supaya nanti orang tua yang tidak bisa hadir ini juga pesan yang dari kita itu bisa tersampaikan. Ya dalam acara parenting tersebut itu orang tua bisa tahu, oh tadi itu tujuannya seperti ini, seperti ini, seperti itu nanti. Iya ya Bu, gimana ya Bu? Bagaimana kalau ini saya bisa menyampaikan hasil parentingnya di grup WA kelas gitu ya Bu, di grup WA wali murid saya sampaikan juga nanti hasil parentingnya seperti apa agar Bapak Ibu wali murid yang kebetulan berhalangan hadir ini tetap bisa menerima mendapatkan manfaat dari kegiatan parenting yang di sekolahan begitu ya Bu kira-kira. Oh iya, bener Bu, berarti nanti jenengan akan sampaikan di grup WA kelas jenengan nggih. Nah kira-kira Bu yang saya mau tanyakan lagi, nanti jenengan mau mengadakan parenting kira-kira akan dilaksanakan kapan ya Bu? Ini karena sekalian dengan penerimaan hasil PTS, mungkin saya rencanakan hari Sabtu minggu ini ya Bu. Kalau hari Sabtu kan banyak orang tua yang kemungkinan bisa hadir karena beberapa orang tua kalau hari Sabtu sudah libur kerja, gitu ya Bu ya kira-kira menurut saya. Oh iya Bu, bener nanti diadakan hari Sabtu aja tidak apa-apa Bu, kan nanti biar ini ya orang tua banyak yang bisa ikut hadir di acara parenting ini. Kemudian itu nanti Bu, setelah acara parenting nanti, saya pengen melihat perkembangan anak-anak Bu. Nah nanti kira-kira berapa hari ya bisa melihat hasilnya? Mungkin ini bisa kita komunikasikan lagi ya Bu dengan orang tua mengenai hasilnya. Tapi saya kira kalau sekitar 2 minggu, kita mungkin sudah melihat sedikit perubahan Bu pada anak. Nah 2 minggu ini nanti saya coba untuk berkomunikasi mungkin melalui WA kepada orang tua untuk menanyakan perkembangan anak di rumah begitu. Mungkin seperti itu Bu, dalam waktu 2 minggu nanti kita akan saya pantau Bu, insya Allah saya usahakan untuk memantau supaya orang tua bisa komitmen gitu, bekerja sama dengan kita dalam mengontrol anak-anak terhadap penggunaan HP, gitu Bu. Oke, nanti saya tunggu ya Bu kabarnya ya, hasilnya anak-anak itu bagaimana, kira-kira, ada progresnya apa tidak setelah acara parenting ini. Semoga sih saya berharap, nanti anak-anak bisa banyak perubahan, bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu. Semoga untuk Iya Bu. semoga ada manfaat ya Bu untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti pokoknya saya tunggu Iya, hasilnya insya dari Allah. Ibu Anis. Iya, insya Allah nanti setelah 2 minggu kita secara kontinu, insya Allah nanti saya sampaikan secara kontinu hasilnya terhadap humus ya humus. Terima kasih juga loh Bu, saya sudah dibantu hari ini atas bimbingan dan coachingnya hari ini. Semoga membawa kebaikan untuk
kita dan juga anak-anak didik kita ya Bu. Ya, Iya, amin, amin. Oke, terima Oke. kasih. Sudah selesai. Tadi jam berapa ya Bu kita mulai? Ini pas kok, sudah jam 6 lebih 6, jam 16 lebih 6 kok. Sudah Iya, selesai. sebentar. Oke. Tidak ya? Ya, sebentar tak anterin tadi. Oh, ngono tadi aku 4:30 selesai. Bu, ini kita masuk ke ruang lagi enggak ya, Bu? Buat main room. Kita kembali ke main room atau bagaimana ini ya? Ini sudah. Ini saya stop rekaman. Iya, stop. Gitu nggih. Ini Bu Sriani belum memberi instruksi. Enggak apa-apa, kita stop aja atau kita tunggu beberapa menit berjalan. Kalau menurut waktu sih sudah pas. Sudah lewat ya Bu ya? Iya, sudah lewat. Cuman nanti kita tanyakan Bu, itu kenapa di Google Drive itu kok tidak bisa ini ya? Saya nggak bisa ngakses gitu ya? Bisa ngakses, hanya bisa lihat, tapi nggak bisa download. Saya mau ngisi ke link yang dikirim Bu Sriani itu juga kesulitan. Karena nggak bisa di-download. Itu nanti kita tanyakan juga ya Bu, di main room aja ya Bu. Kira-kira teman-teman yang lain kayak apa gitu? Soalnya juga saya lihat belum ada yang mengisi itu Bu, teman-teman yang Saya lain. juga lihat masih kosong, makanya saya juga bingung. Iya. Oke. Nggih, ini stop record enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Nanti kelamaan nanti itunya panjang apa namanya? File-nya besar. Oh iya. Stop record. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.